Oke, selamat datang di Jejan Yecan Channel. Kali ini Jejan dan Yecan kali ini Yecan akan membahas tentang ujian teori SIM di California part 6. Dan sebenarnya ada banyak partnya, tapi itu nggak urut sih. Jadi kalau kalian mau belajar cara nyetir di teori mengemudi di California, kalian bisa ikutin aku karena lumayan berbeda ya cara mengemudi di California dan di Indonesia. Jadi kalau kalian ingin tinggal di California suatu saat nanti atau masa-masa ke depan, kalian bisa belajar bareng aku, atau kalian mau mengambil ujian written test di California, kalian bisa ikuti pembahasan aku. Dan juga sebagai sponsor nggak sih, ini sponsor pribadi ya. Jadi aku selain buat ngevlog, aku juga punya toko di redbubble.com. Nama tokoku Jejan Yecan. Dan aku menjual produk-produk yang berhubungan dengan Indonesia ya, macam-macam. Contohnya ini. Jadi ini adalah bed cover dengan batik. Dan aku juga menerima custom order, jadi bisa ganti warna atau motif atau teks. Dan juga untuk digital file kalau misalnya ini terlalu, kalau misalnya lebih memilih untuk membeli desainnya saja secara digital, bisa DM ke Instagram aku di jejan.yecan, J-nya double ya. Dan juga produk-produk ini bisa dikirim seluruh dunia yang untuk redbubble.com, tapi kalau yang digital file tuh bisa instan ya, secara instan download. Oke, mari kita belajar teori mengemudi di California. Aku rasa sih di Amerika sih mungkin juga ada mirip-miripnya ya, lumayan mirip. Cuman ini khusus yang di California karena suami aku dia juga SIM-nya California, tapi suami aku bisa mengemudi di Washington State juga. Jadi itu yang aku tahu sih, kalau state-state yang lain aku belum tahu ya. Jadi mari kita bahas. Okay, which child would require a child passenger restraint system? Jadi di California itu kalau anak-anak itu ada tempat duduknya sendiri, guys. Jadi nggak duduk di kursi kayak orang dewasa gitu atau di depan, itu nggak boleh ya, harus ada kursi khususnya. Dan di sini ditanyakan di antara 3 anak ini dengan ketinggian ini, dan kalau di Amerika itu semuanya ketinggian tinggi badan tuh pasti feet dan inches ya. Nanti kalian coba jawab dulu, nanti kalau kalian udah coba jawab, nanti aku akan beritahu jawaban dan penjelasannya. Jadi di antara ketiga anak ini, yang mana yang harus memakai tempat duduk khusus anak? Silahkan dicoba jawab. Oke, dan jawabannya adalah C. A 7-year-old who is 4 feet and 8 inches tall. Jadi di sini aku kasih komen ya. Jadi 4 feet 10 inches itu sama dengan 147 cm. Kalau 5 feet 3 inches itu 160 cm. Dan 4 feet 8 inches itu sama dengan 142 cm. Dan sesuai peraturan di California, kalau misalnya anak itu umurnya 8 tahun ke bawah atau tingginya 4 feet 9 inci atau 145 cm, itu harus menggunakan kursi khusus anak-anak. Tapi kalau misalnya lebih dari itu sudah boleh menggunakan kursi orang dewasa. Seperti itu. Dan juga
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya sehingga selalu terupdate dengan video-video kami. Okay, next. If you must park your vehicle in an area not usually used for parking, jadi kalau misalnya mobil kita harus berhenti, kendaraan kita harus berhenti di sebuah area yang biasanya nggak untuk parkir, misalnya mobil kita mogok atau ya pokoknya gitu, mogok, rusak kayak gitu, itu apa yang harus kita lakukan? Park with your reverse lights on, lampu belakang dinyalakan. B, make sure your vehicle is visible to drivers approaching from any direction. Pastikan kendaraan kita tuh kelihatan ya dari arah manapun itu terlihat. Yang C, park 5 feet from the curb. Parkir 5 feet dari curb. 5 feet itu kalau nggak salah 150 cm. Ya sekitar segituan, 150 cm-an. Ya silahkan dicoba jawab. Ya, dan jawabannya adalah B. Jadi kalau misal mobil kita sampai mogok dan kita berhenti di tempat yang tidak seharusnya, misalnya di tengah jalan, itu kita harus memastikan kalau kendaraan kita itu terlihat dari arah manapun, begitu. Okay, next. Should you always drive more slowly than other traffic? Jadi apakah kamu harus selalu menyetir lebih lambat daripada mobil-mobil yang lain? Tidak, kamu dapat menghalangi lalu lintas jika kamu menyetir terlalu pelan. B, ya, itu adalah teknik menyetir pertahanan yang bagus. C, ya, selalu lebih aman untuk menyetir lambat ya daripada menyetir lebih cepat daripada kendaraan yang lain. Oke, silahkan dicoba jawab. Oke, dan jawabannya adalah A. Jadi kita tidak disarankan ya kalau misalnya kita nyetirnya terlalu lambat, kecuali kalau memang lalu lintas lagi sangat padat atau jika cuaca buruk ya, seperti itu. Okay, next. When you tailgate other drivers, drive closely to the rear bumper. Jadi kalau ketika kita membuntutin kendaraan yang lain, atau kita tuh intinya nyetir tapi sangat dekat dengan bumper belakang mobil di depan kita, itu A, you can frustrate the other drivers and make them angry. Kamu dapat membuat penumpang di depan kita tuh frustrasi dan marah. B, your action cannot result in a traffic citation. Perbuatan kamu tidak akan kena tilang. Ya, basically kayak gitu. Traffic citation tuh kayak kena tilang gitu. Yang C, you help reduce traffic congestion. Kamu membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Silakan dicoba jawab. Oke, dan jawabannya adalah A. Kalau kita terlalu dekat di belakang mobil seseorang, itu dapat membuat mereka frustrasi ya, karena banyak tabrakan belakang itu terjadinya karena orang-orang tuh pengemudi itu suka tailgating gitu sama pengemudi yang lain. Dan kalau menurut
kayak polisi lalu lintasnya California itu, untuk mencegah itu kita harus menghitung dari 1 sampai 3 ya, tapi mulai dari 1001, 1002, 1003 gitu. Dan itu kita ngitungnya itu, jadi misalnya kita lampu merah kan, terus ada mobil di depan kita gitu. Nah, begitu mobil itu mulai jalan, kita mulai hitung 1001, 1002, 1003. Nah, setelah itu kita baru jalan. Karena kalau kita misalnya kita masih hitung 1001, 1002 terus kita udah jalan, itu terlalu dekat dan itu dapat mengakibatkan tabrakan dari belakang gitu. Ya, begitulah. Okay, next. If your cell phone rings while you are driving and you do not have a hands-free device, you should. Jadi kalau HP kita berdering ketika kita mengemudi dan kita tidak ada alat yang hands-free, yang hands-free kayak earphone atau ya kayak gitu, you should answer the call because it may be an emergency. Terima teleponnya karena mungkin aja itu udah darurat. B, let the call go to voicemail. Biarkan teleponnya itu pergi ke kotak suara. C, check the incoming number before answering the call. Cek nomornya itu nomor siapa sebelum menjawab telepon. Silakan dijawab. Oke, dan jawabannya adalah B. Jadi kalau misal ada telepon masuk, ada HP kita berdering, kita nggak boleh jawab kalau kita nggak punya hands-free device. Jadi kalau di Amerika ini memang, aku nggak tahu ya, kalau di Indonesia yang di tempat aku tuh nggak ada sih voicemail, atau cuman keluarga aku aja yang nggak gunain. Karena keluarga dan teman-teman tuh kita nggak pernah pakai voicemail ya. Tapi kalau di Amerika voicemail tuh sangat umum sekali ya. Jadi jadi kita tinggal nanti kita dengerin setelah kita selesai mengemudi, kita bisa dengerin voicemailnya. Ya begitulah. Okay, next. When a school bus is stopped on the road ahead to load or unload children, you must. Jadi kalau di Amerika ini kan banyak bus sekolah itu, dan kalau bus sekolah itu berhenti di depan kita untuk supaya anak-anak sekolah pada masuk atau pada keluar dari bus, apa yang harus kita lakukan? Come to a complete stop until all the children have left the bus. Jadi kita berhenti sampai semua anak-anak udah keluar dari bis. Yang B, come to a complete stop until the red light stop flashing and the stop arm is withdrawn. Jadi kita berhenti sampai ada lampunya bis itu ya, lampunya bis itu yang warna merah sudah tidak berkedip lagi dan stop armnya tuh diambil, udah dimasukin. Yang C, change lane, drive slowly and pass the bus cautiously. Pindah jalur, terus nyetir pelan-pelan dan lewati bis dengan hati-hati. Silakan dicoba jawab. Oke, dan jawabannya adalah B. Jadi ketika ada bis sekolah berhenti di depan kita, kita harus berhenti di belakang bis tersebut sampai lampu merahnya itu berhenti berkedip ya. Dan juga stop arm itu diambil. Stop arm itu contohnya ini. Ini adalah contoh stop arm di bis-bis sekolah.